nanti akan saya bawa juga dokter spesialis penyakit jiwa. Buat tantangan sayembara tadi, pertanyaan konyol daripada iblis. Kalau kebal pisau pasti kebal jarum kayak gitu kan, logikanya kayak gitu. Masa jarum pentol bisa, jarum suntik nggak bisa? Dr. Richard Lee akan membawa dokter spesialis jiwa untuk para dukun. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Masih dengan kabar dukuners dan para dukun dan pengacara para dukun. Buktikan ini tadi apa enggak? Ini saya pakai sini. Ya, Bang, ini ada beredar video-video yang memang sebenarnya kan kita udah larang Denny Sumargo untuk mengedarkan. Goblok! Ya, tapi kayaknya sama timnya Denny Sumargo jadi diedarkan. Aku izin dulu. Iya. Kalau tayangan, 7 tadi dengan perut. 5 belakang, tadi 2. nggak mau ditayangin, aku nggak tayang. Tayangin. Kalau Coba, bisa, ntar dulu. Tayangin. Kali ini Dr. Richard Lee akan menerima tantangan para dukun. Bukan hanya sayembara dari Dr. Richard Lee yang tidak bisa dibuktikan para dukun. Sekarang Dr. Richard Lee malah terkena somasi oleh para pengacara dukun. Pas dia bilang dia kebal atau apa juga kan kita kan percaya kayak gitu ya. Jujur ya. Waktu gue bilang iPhone, kalau misalnya kalau misalnya lu ditusuk pakai aboket, suntik pakai aboket, nggak tembus, gue kasih iPhone 13. Jujur aja ya, di dalam hatiku ada 20%. Terus kayak gitu, dia bilang katanya juga, dia kasih makan jin. Dulu. Hah? Kalau di gue sih ngomongnya kawin sama jin, nikah sama jin. Melaporkan saudara Dokter RL ya, Dokter LR, Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun. 3 pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri. Ini pemindahan penyakit. Wah, 1 miliar rupiah kali ini sayembaranya ya. Kasih pasiennya ringan-ringan aja lah. Jerawat tuh, pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Karena statementnya yang bisa memindahkan penyakit ke dalam tubuh kambing. Namun dimintai keterangan terhadap kasus tersebut, Dr. Richard Lee sebagai dokter mengatakan bahwa etika dokter untuk bisa membuktikan penyakit yang diomongkan oleh dukun. Dan tidak hanya itu, Dr. Richard Lee akan membawa seluruh dokter bedah hingga dokter kejiwaan untuk para dukun. Nanti akan saya bawa juga dokter spesialis penyakit jiwa. Nanti akan saya bawa juga dokter spesialis penyakit jiwa. Enggak buktinya yang sakit jiwa siapa? Sudah. Enggak buktinya yang sakit jiwa siapa? Sudah. Wah, ini gangguan mental, gangguan jiwa. Gangguan mental. Jadi orang yang di Besi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya saya ini. Tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu parah, ya. Ya makanya ini bukan ilmu kita yang bisa, gitu loh. Nanti ke dokter ya. Masih. Dokter. Monggo duduk dulu. Tidak berhenti sampai di situ saja, Dr. Richard Lee juga tertawa mendengar statement-statement para dukun yang ada di Dennis Cadel Podcast. Terus kayak gitu, dia bilang katanya juga, dia kasih makan jin. Dulu. Hah? Kalau di gue sih ngomongnya kawin sama jin. Saya ini udah beberapa kali lihat jin. Makanya, nih, kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin, kakek saya. Nikah sama jin. Kalau di gue kan kasih makan jin, di gue sih nggak ngomong. Dia bilang neneknya itu ngajarin ngaji jin, itu aja gue sudah terkejut sebenarnya. Cucu Mbak Priuk, cucunya Mbak Priuk. Cicit Mbak Priuk. Kalau lu kan cuma ngambil lucu ya. Jadi begitu dia ngomong, ini kan di rumahnya dia, jadi bebas aku ngomong. Begitu dia ngomong, neneknya ngajar ngaji jin, gak bisa ngomong lagi. Gue bilang kan, masa santet itu ada? Tunggu 45 menit gitu kan, habis itu dipotong pula. Gue tuh masih bilang, mana sudah ditunggu lebih dari 45 menit. Marcelnya masih hidup. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Kan di santet gak bisa lagi viral-viral. Ternyata pengacara para dukun yaitu Firdaus malah mensomasi Denny Sumargo dikarenakan penayangan gagal, ilmu kebalnya ditayangkan di YouTube. Lagi
lagi bud. Barangkali orang stres semua yang di medsos. Ya, kalau mau nyobain kan bisa datang ke markasnya. Ya. Bang, ini ada beredar video-video yang memang sebenarnya kan kita udah larang Denny Sumargo untuk mengedarkan. Ya, tapi kayaknya sama timnya Denny Sumargo jadi diedarkan. Aku izin dulu. Ya. Kalau tayangan 7 tadi dengan perut. 5 belakang tadi 2. nggak mau ditayangin, aku nggak tayang. Tayangin. Kalau bisa, ntar dulu. Tayangin, Gus. Ntar dulu kita musyawarah dulu. Bukan masalah apa. Nggak apa-apa. Ini kan kita pengen ilmu asli. Tayangin. Ntar dulu. Tayangin, Gus. Ntar dulu kita musyawarah dulu. Bukan. Ente kadang kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Omong kosong. Udah jangan kapan-kapan sekarang aja. Beda lagi. Ente kadang-kadang. Satu yang jebol. Memang kita udah akui jebol. Jadi yang abang rasakan gimana, Bang? Pelajaran di situ dan mungkin abang juga pada saat tes itu kurang yakin karena rumah Denny Sumargo sempit ya. Padahal pada video tersebut Denny Sumargo dengan gamblang mengatakan jika tidak ingin tayangkan maka tidak ditayangkan. Namun pernyataannya ditepis Firdaus dan langsung mengatakan untuk ditayangkan. Sementara Dukun bilang untuk pikir-pikir dulu. Aku izin dulu. Ya. Kalau tayangan 7 tadi dengan perut. 5 belakang tadi 2. nggak mau ditayangin, aku nggak tayang. Tayangin. Kalau bisa, ntar dulu. Tayangin, Gus. Ntar dulu kita musyawarah dulu. Bukan masalah apa. Nggak apa-apa. Biar bisa terlihat oleh semuanya. Dan ini diciptakan untuk hiburan masyarakat pada zaman dulu. Sebelum adanya handphone, sebelum adanya TV. Dan yang dipotong adalah batang singkong buat seolah-olah ngebuktiin ini tajam. Lagi bud. Barangkali orang stres semua yang di medsos. Ya, kalau mau nyobain kan bisa datang ke markasnya. Ya. Batang singkong lah, terus kertas yang kaku seperti ini. Kan, yang kemarin saya bongkar itu dia jual yang kayak gini nih. Rahasia ini dia jual, dia bahkan nggak jual rahasianya. Yang dia jual tasbihnya, bilangnya tasbihnya kebal dan sebagainya. Si korban tidak mempraktekannya di rumah adalah dengan kata-kata jangan praktekkan ini di rumah ya, karena nggak boleh untuk kesombongan. Alasannya gitu, nggak boleh untuk kesombongan. Ya iyalah, kalau dia praktekin sendiri kebelah. Padahal yang tahu tekniknya adalah si dukunnya. Rahasianya, ketajamannya udah kita atur. Sangat kocak sekali pengacara dukun ini. Serta bagaimanakah kabar Jindan? Jindan ternyata bukan cucu atau cicit dari Mbah Priuk dan bukan seorang habaib. Bahkan perkumpulan habaib mencari-cari Jindan untuk meminta klarifikasi, di mana yang diketahui bahwa Mbah Priuk meninggal di usia muda dan tidak memiliki anak, apalagi cucu. Adiknya Ahmad namanya Ali. Ali memiliki istri Syarifah Hana Al-Habsi. Ini nyambungnya jindannya ke Habsi. Ya gimana jadinya? Ya kan? Itu ipar. Nggak masuk ke cicitnya Mbah Priuk. Lagu-laguan ngaku jadi cicitnya Mbah Priuk. Umur saya 22 tahun. Cucu Mbah Priuk, cucunya Mbah Priuk. Cicit Mbah Priuk. Jangankan mengaku cicit yang Mbah Priuk. Mbah Priuk itu tidak punya anak karena dia umur 27-28 udah meninggal kalau nggak salah. Jindan Al-Habsi adalah seorang habaib. Dia mempunyai tetesan darah Rasulullah SAW. Jindan Al-Habsi adalah seorang habaib. Perilaku seorang habib ngurusin perdukungan yang kayak begitu itu tidak dibenarkan oleh Alawiyin. Kalau Laskar Alawiyin tidak bisa menindak nih anak yang akan turun. Nanti akan saya bawa juga dokter spesialis penyakit jiwa di podcast saya, supaya kita bisa nilai yang mana yang benar-benar sakit jiwa atau dukunnya yang sakit jiwa. Nah, bagaimanakah kekocakan para dukuners dan juga pengacara dukun yang selalu mengeles dan mencari-cari alasan untuk mengelak dan membuktikan? Kita tunggu saja aksi-aksi kocak para dukun lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.